Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Aprima Sela, Dewi Ayu Rastini, Gispa Monadipi, Heprialdi, Nur Faiza. Dengan materi hadis maudhu. Definisi hadis maudhu. Apabila dilihat dari segi bahasa, kata maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wado'a, yang mana memiliki beberapa makna, yaitu al-isqaq yang artinya menggugurkan, al-tara yang artinya meninggalkan, al-iftara wal iktalafi yang artinya memalsukan dan mengada-ngada. Adapun pengertian maudhu menurut istilah ulama hadis yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrir, secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya, hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Berikutnya, kriteria hadis yang bernilai maudhu. Menurut Mustafa As-Sibai, ada 7 macam ciri hadis palsu, yaitu susunan gramatikanya sangat jelek, maknanya sangat bertentangan dengan akal sehat, menyalahi Al-Quran yang telah jelas maksudnya, menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi, bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedang orang tersebut terkenal sangat fanatik terhadap mazhabnya, mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberitakan oleh orang banyak, tetapi ternyata diberitakan oleh seorang saja, mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil atau ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti. Menurut Hasbi As-Siddiqi, ciri hadis palsu apabila maknanya berlawanan dengan hal-hal yang mudah dipahami, berlawanan dengan ketentuan umum dan akhlak atau menyalahi kenyataan, berlawanan dengan ilmu kedokteran, menyalahi peraturan-peraturan akal terhadap Allah, menyalahi ketentuan Allah dalam menjadikan alam, mengandung dongengan-dongengan yang tidak dibenarkan akal, menyalahi keterangan Al-Quran yang terang tegas, menyalahi kaidah umum, menyalahi hakikat sejarah yang telah terkenal di masa Nabi, sesuai dengan mazhab yang dianut perawi, sedang perawi itu sangat fanatik terhadap mazhabnya, menerangkan urusan yang seharusnya kalau ada dinukilkan oleh orang banyak, menerangkan pahala yang sangat besar terhadap suatu perbuatan kecil atau siksaan yang amat besar terhadap suatu amal yang tak berarti. Selanjutnya, latar belakang munculnya hadis maudhu. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia, secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Tidak bisa diingkari bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar murni tertarik dan terpercaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini dikenal dengan kaum munafik dan zindik. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis, tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan
Para sahabat ini mengetahui bahaya dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memalsukan hadis. Namun pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Menurut penyaksian Hamad bin Zayyad, terdapat 14.000 hadis maudhu. Sedangkan Abdul Qardah mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu. Terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan menjadi pemicu munculnya hadis maudhu. Masing-masing pengikut kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dari Al-Quran dan hadis, menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran dan hadis menyimpang dari arti sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan yang demikian itu, maka membuat hadis dengan cara mengada-ngada atau berbohong atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah secara berlebihan dan para pemimpin golongan dan mazhab. Ajat Al-Khatib 416. Menurut Subhi Salih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subhi Salih, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab-mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-ngada kabar dan hadis. Subhi Salih 266-267. Selanjutnya, penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, faktor kebodohan. Yang keempat, fanatisme yang keliru. Dan yang kelima, faktor popularitas dan ekonomi. Tanda-tanda hadis maudhu berdasarkan sanadnya. Yang pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya sikoh berdasarkan hadis itu. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis. Selanjutnya, tanda-tanda hadis maudhu berdasarkan matanya. Yang pertama, kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. Yang kedua, berkaitan dengan kerusakan makna tersebut. Ketiga, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Yang keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Dan yang terakhir, hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Selanjutnya, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Yang pertama, meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. 2. Memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. 3. Pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad, bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. 4. Menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. 5. Menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. Dan terakhir, menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. Materi selanjutnya yaitu dampak yang muncul akibat dari penyebaran hadis maudhu. Yang pertama dapat kita lihat yaitu menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, mencemarkan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena munculnya hadis-hadis maudhu ini yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada, serta dapat mencemarkan pribadi Rasulullah yang dikenal dengan memiliki pribadi mulia dan berakhlakul karimah.
Yang ketiga yaitu mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Yang keempat, melemahkan jiwa dan semangat keislaman dari umat Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi beberapa literatur yang memuat hadis maudhu'. Yang pertama dapat kita lihat yaitu Al-Maudhu' Al-Kubra, karya dari Ibnu Al-Jauzi yang merupakan ulama yang paling awal atau pertama menulis ilmu ini. Yang kedua, Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Maudhu'ah, karya dari As-Suyuti yang merupakan ringkasan dari buku Ibnu Al-Jauzi dengan beberapa tambahan lainnya. Yang ketiga, Tazkirat Al-Maudhu'at, karya dari Abu Al-Fadil Muhammad Tahir Al-Maqdisi, yaitu 448 sampai 507. Yang keempat, Al-Dur Al-Mutaqad fi Tibyan Al-Ghalat, karya dari Radhi Al-Din Abu Al-Fadil Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Husain. Yang kelima yaitu Al-Bait Ala Al-Khalas min Huwadis Al-Qasas, karya dari Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi, yaitu 725 sampai 800. Yang keenam yaitu Tanzih Al-Syari'ah Al-Marfu'ah an Al-Akhbar Al-Sani'ah Al-Maudhu'ah, karya dari Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad Al-Kannani. Yang terakhir literaturnya yaitu dari buku Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Maudhu'ah, karya dari Al-Qadi Abdu Abdillah Muhammad Ibnu Ali Al-Shawkani. Sekian materi dari kelompok 9. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.